Hai, it's story time. Storyteller aku hari ini seseorang yang perjalanan karir dari awal bersama aku dan sampai sekarang kita selalu berhubungan baik. Runner up 1 Gadis Sampul 2005. Langsung saya tarik untuk masuk sinetron di MD. Siapakah dia? Sania Marwa. Hai. Alhamdulillah akhirnya bisa kesini. Aku juga thank you banget udah datang. Ya, aku juga happy banget diundang. Terima kasih. Terus berarti bener nih, kita pertama awal tuh kamu discover by me. Iya, of course, yes. Pokoknya pertama kali aku Gadis Sampul 2005 dan 2006 itu aku langsung tiba-tiba mendapat telepon dari Kak Sanjay, Kak Marwa bisa datang nggak ya, buat apa? So aku kayak, ya Allah, aku nggak punya pengalaman apa-apa kan, udah gitu Kak Sanjay kayak, enggak, udah pasti bisa. Aku inget banget di ruang casting, udah pasti bisa, ayo you can do it Marwa, gini. Pas aku baca peran utama pula, udah gitu karakternya menantang banget Kak. Karakternya tuh dari yang gadis culun harus berubah menjadi gadis yang wow, glamour kayak gitu. Aku bilang, Kak, are you sure nih? Aku nggak yakin bisa deh. Bisa, udah kamu bisa. Dan here I am, alhamdulillah banget. Thank you so much. Tapi aku gini loh, aku seconfident itu waktu awal. Karena begitu kamu coba, itu kamu langsung bisa. Iya. Dan maksudnya beberapa director juga pas ngeliat kamu langsung yang oke dengan kamu gitu. Karena emang kamu tuh acting tuh langsung tek. Apa emang kamu suka? Apa emang kamu merasa itu jiwa kamu? Atau gimana tuh awalnya? Sebenarnya awalnya sejujurnya aku nggak pernah tahu aku punya sisi itu sih. Kalau dibilang passion, iya, aku emang suka. Karena kalau misalnya dari sekolah tuh suka ada kayak musikal drama, aku pasti ikut. Cuman aku nggak pernah mikir itu akan menjadi sebuah passion yang akhirnya membentuk karir, nggak sama sekali. Karena kalau Gadis Sampul itu kan jatuhnya lebih ke modeling Kak, bukan kayak acting kan. Itu beda banget gitu. Nah makanya begitu aku coba acting, ya Allah, itu aku hari pertama ada peran utama. Dan aku sampai nanya ke Sachin, sutradaranya waktu itu kayak, sorry ini blocking apa ya? Aku nggak tahu itu. Terus aku baca skenario ada VO. Aku colek pemain aku lupa itu siapa. Ini VO apa ya gitu. Mungkin dia dalam hati juga kayak, ini peran utama aku nggak ngerti apa-apa ya. Kayak gitu kan. Jadi ini VO apa? Itu voice over. Maksudnya nanti kamu ngomong dalam hati. Oh oke. Aku nggak tahu. Gue bilang, ya Allah, Kak Sanjay kok bisa percaya sih sama gue gitu. Nah itu memang akhirnya dari situ baru kebentuk. Dan Sachin juga salah satu yang berjasa banget. Dia ngajarin aku dari nol. Dan dia bilang, Marwa, kamu nih udah punya bakat, tinggal kamu asah gimana arahnya, kamu mau kemana gitu kan. Dan sampai akhirnya terbentuklah juga oleh dirimu Kak. Kalau aku nih ternyata lebih ke arah antagonis. Sampai sekarang kayaknya kan image-nya gitu ya. Image-nya aku tuh lebih ke antagonis. Itu juga karena kamu Kak. Padahal awalnya kita main gak antagonis ya. Sebenarnya di saat Cookies itu kayak semacam mini seri itu, aku adalah awalnya protagonis ke antagonis. Mungkin ketika aku memerankan si perempuan yang udah glamour itu kok kayak lebih dapat mungkin gitu kali. Jadi next aku judulnya lumayan aku banyak di MD. MD ya, banyak. Dan alhamdulillah lumayan panjang-panjang juga. Iya betul. Ya, itu kan? Kamu umur berapa? Itu aku umur 16. 16, jadi lagi SMA ya? SMA ya. Izin mulu tiap hari. Izin dengan callingan itu. Dan aku salut juga, ini asal kalian tahu juga ya guys, MD itu sangat menghargai schedule sekolah aku saat itu. Jadi Kak Sanjay juga menerima aku masih sekolah SMA. Jadi aku bisa syuting setelah jam sekolah. Mungkin kalau emang kepepet banget urgent baru harus izin. Itu pun jarang banget gitu. Makanya alhamdulillah banget, bersyukur banget deh. Iya, kalau ngomongin zaman dulu kan kita bisa, karena mungkin masih weekly kali ya. Saat itu masih ada weekly, masih ada stripping, tapi entah kenapa alhamdulillah bisa diaturin sih Kak, sama ya sama dirimu juga pastinya. Sama tim maksudnya. Sama tapi sekarang kayaknya susah ya. Sekarang kayaknya udah susah sih. Karena callingan dari pagi kan. Callingan dari pagi karena kita juga sekarang kan syuting lebih sehat. Lebih sehat, nggak terlalu malam lah ya. Ada jamnya, ada batasan jam 10, jam 11 udah selesai, udah break kayak gitu. Nah, setiap peran ke belakang ini kan kamu selalu antagonis. Kebanyakan antagonis. Ada sisi jenuh nggak? Enggak. Nikmatin aja. Nikmatin banget. Kayak emang itu the passion aku aja sih. Jujur, aku kalau disuruh milih peran, aku lebih happy dapat antagonis.
Oh gitu. Iya, Daripada karena suruh mungkin nangis-nangis. hidup aslinya udah Udah protagonis nangis-nangis ya. kayaknya gitu. Jadi kayak aduh please deh gue syuting nggak usah nangis lagi dong gitu. Jadi dan itu sama aku merasa juga kalau aku nonton aku juga evaluasi lah ya, kayak aku ini apa yang kurang. Aku juga kayaknya merasa diriku lebih dapat di antagonis sih gitu. Cuman aku juga happy sekarang antagonisnya kan nggak yang harus terlalu Melotot-melotot melotot gimana. yang suara gitu, nggak, tapi play it cool, tapi emang antagonis gitu. Iya. Ya seperti aku terakhir lihat yang sama kamu sama Dinda gitu kan. Iya. Maksudnya kan antagonisnya kan lebih ke ya udah Dinda kan juga antagonisnya bukan yang melotot-melotot Oh enggak, kan. oh Dinda udah Lebih- one of the best. Iya, lebih Dinda udah one of komedi the gitu best. ya. Iya. Makanya aku juga pas satu frame sama Kak Dinda aku happy banget sih, kayak wow ini one of the best antagonis di Indonesia. Iya. Dan aku akhirnya loh kemarin pertama kali bisa satu frame. Terus udah gitu aku juga membawakannya harus menjadikan aku waktu itu adegannya tahanan, so harus menjadi preman tapi yang kayak bener-bener pembunuh berdarah dingin gitu loh Kak. Jadi kayak ngomong aja tuh flat aja mukanya gitu. Itu seru banget sih. Dan sama Dinda maininnya enak banget. Dia emang salah satu sih ini ya. Iya. Kuat ya kalau Kuat mainnya. banget, Kuat main. Nah, terus kamu menikah umur 21 lagi 20. Jangan sedih. Nih, perjalanan hidup ya. 21 nikah. 22 punya anak 1. 24 punya anak 1. 26 bercerai. Enggak, buat aku gini. Itu waktu kan karir kamu lagi tinggi. Lagi Yes. bagus lah ya di umur 20, 21 kamu Alhamdulillah lagi ya. dapat sinetron yang lumayan bisa dikatakan booming lah ya. Betul. Heeh. Kenapa decided to get married that time? Well actually itu banyak faktor. Banyak faktor yang pastinya saat itu aku memutuskan kalau udahlah ini yang terbaik, aku mau getting married aja gitu. Banyak faktor sebenarnya. Dan memang dengan cerita aku yang hari ini seperti ini, berapa tuh 9 tahun lalu ya, Yeah. 2012 aku nikah. Ya udah memang ini udah menjadi sebuah perjalanan yang memang udah harus terjadi seperti itu. Aku harus menikah di umur 21, 22 punya anak, sampai sekarang aku 30 tahun dengan kondisi punya anak 2, alhamdulillah kayak gitu ya. Jadi kalau ditanya kenapa, kayaknya menurut aku itu banyak faktor sih Kak. Tapi kamu ada sempat ketakutan nggak when you get married? Apalagi kamu bilang 21 kamu married, 22 kamu punya anak. Itu kan secara karir ada jeda, ada break, dan ada Pasti. penurunan. Pasti. Apalagi kalau kita ngomong perempuan, itu mungkin salah satu hukum alam lah mungkin ya. Nggak semua, tapi maksudnya Pasti dalam ada karir efeknya. ada efeknya gitu. Karena itu kamu sempat mikir itu atau emang let it flow aja? Sempat mikir, cuman aku mungkin orangnya nggak terlalu ambisius ya. Jadi aku let it flow, dan di satu sisi kan aku juga masih kuliah. Oke. Gitu. Jadi aku saat itu nikah itu aku dalam posisi kuliah psikolog. Jadi aku merasa aku punya dua sisi nih. Oke. Ya udahlah kalau emang gue harus break dulu nih dari dunia entertain, tetap bisa kuliah, tetap bisa doing something kok gitu. Sampai akhirnya alhamdulillah lulus juga, udah punya anak 1. Oh, lulus Kayak- S1. Lulus S1 dong. Mama kan dulu kan saklek banget tuh sama Oh sekolah. udah, pokoknya Iya kan? kalau keluarga aku mau pendidikan memang sangat concern banget Bagus sih, Alhamdulillah. Alhamdulillah lulus S1 psikolog. Doain mudah-mudahan ada jalannya mau S2 juga. Oke, gitu. that's good. Ya, jadi kalau misalnya ditanya ketakutan sebenarnya enggak sih, karena aku lebih let it flow aja. Dan sebenarnya ketika aku udah selesai melahirkan dan aku udah siap untuk comeback, alhamdulillah ada aja sih sinetron gitu. Karena Rezekinya kamu ada tetap aja. memaintain seperti ini. Alhamdulillah. Tetap cantik kan? Cantik Masya Allah, banget. terima kasih. Iya, Terus gitu. cinlok dong kemarin. Yang mana nih? Oh, ada yang baru lagi? Belum Oh lah. enggak, belum. Awalnya Maksudnya- cinlok pasti kan? Sama mantan suami Heeh. aku, iya. Awalnya Cinlok. cinlok. Satu sinetron Putri yang Ditukar. Heeh. Lumayan lama, syutingnya setahunan. Iya. Ya itulah mungkin kalau kata orang dari ketemu sering jadi jatuh cinta kayak gitu. Awalnya cinlok ya. Awalnya kan baik-baik aja nih, Dek. Mm-mm. Terus sampai akhirnya kan kamu Ya, bercerai. ceritanya sampai sepanjang Syuting- ini ya. Perjalanan pernikahan kamu kan juga nggak lama kan? 5 tahun. 5 tahun ya. Nikahnya 5 tahun. Ini proses semuanya udah mau menyaingi. sudah masuk tahun ke-5 guys. Jadi sama aja. Aduh. Apa yang membuat kamu memutuskan udah enough, gue mau bercerai? Ya. Balik lagi banyak faktor. Yang pasti satu, aku nih bukan tipe orang yang
kalau ada masalah satu terus manja kayak wah udah deh nggak kuat, nggak gitu. Aku tuh tipe orang yang memang kalau udah merasa mentok baru memutuskan sesuatu. Jadi pastinya ketika aku memutuskan untuk menggugat cerai itu 2017 dalam kondisi yang memang aku sudah get enough gitu. Dengan banyak faktor lah yang secara garis besarnya mungkin aku bisa simpulin udah tidak ada kecocokan lagi dan udah nggak bisa dilanjutin lagi gitu. Dan itu berat banget sih Kak. Sebenarnya itu keputusan yang berat karena aku sadar saat itu aku punya 2 orang anak yang masih kecil banget. Sabira tuh masih 1,5 tahun loh ya, yang ngomong aja belum bisa. Terus Syarif juga baru 4 tahun. Jadi ya kalau memang aku nggak merasa mentok banget, nggak mungkin juga aku ambil keputusan seperti itu. Karena memang udah merasa ini jalan terbaik untuk segala pihak lah kayak gitu. Cerita tentang eksekusi anak kemarin. Kan secara hukum kamu menang kan? Alhamdulillah. Tapi kemarin kan sempat chaos. Sempet heboh lah banget. Gitu kan. Itu gimana sih Dek? Kok bisa seperti itu sih Dek? Kasih nonton gak sih? Sempat nonton di YouTube sih ya kan? Sempat nonton di Instagram kamu juga. Sempat nonton di beberapa channel. Itu kalau posisi kamu kan sudah hak asuh di kamu. Betul. Kamu kan tinggal kesana menjemput lah ya. Tapi kan kemarin sempat tidak berhasil dan ditunda. Benar. Itu gimana? Jadi gini, sebenarnya ini balik lagi ke prosedur hukum di Indonesia. Prosedur hukum di Indonesia tuh memang eksekusi anak itu pendekatannya harus persuasif dan humanisme. Beda sama eksekusi barang. Eksekusi barang tuh boleh ada upaya paksa kayak gitulah. Cuman kalau anak ya kita ngomong ini adalah manusia yang punya perasaan dong. Kita juga harus jaga jiwanya, kita harus jaga psikologisnya maksudnya. Jadi memang nggak bisa dipaksa gitu loh Kak. Nah memang kemarin itu kondisinya banyak drama, banyak faktor juga yang sampai bikin eksekusi itu gagal dan harus ditunda. Dan yang aku sayangkan adalah drama-drama yang terbentuk itu justru datang dari orang-orang yang seharusnya bisa lebih menjaga sikapnya gitu. Mungkin kalau detailnya aku gak perlu ceritain lagi deh ya, karena udah banyak banget deh beritanya di media. Intinya adalah hari itu kenapa bisa gagal, karena jujur aku ngerasa secara keadaan aja tuh sudah tidak memihak ke aku gitu loh. Dengan faktor lokasi di rumahnya bapaknya anak-anak ya kan. Terus ya mereka 100% in charge dong gitu loh. Mereka mau menghadirkan siapa aja boleh. Mereka mau rekam aku dengan 10 handphonenya itu boleh. Sedangkan aku di sana datang yang kondisinya tamu, bawa handphone aja nggak boleh, bawa tas aja nggak boleh, bawa mainan anak aja nggak boleh. Nggak boleh. Yang melarang dari depan udah ada di gerbang, udah ada penjaga yang langsung bilang untuk Ibu Sania Marwa tidak boleh membawa tas, tidak boleh membawa handphone, tidak boleh bawa mainan anak. Gitu. Dan ketika kita masuk, they can do everything they want. Dan di situ aku udah ngerasa, oh sorry, tapi ini udah nggak ada asas keadilan. Kayak gitu. Kan kamu datang juga dengan tim kan? Iya pastinya dengan tim yang sudah sesuai dengan SOP ya Kak. Bukan aku yang mengatur asal siapa aku gitu loh. Aku kan di sini cuma warga negara Indonesia yang mengikuti prosedur hukum. Alhamdulillah tadi menang udah hak asuh. Aku ajukan eksekusi memang hak aku sebagai warga negara. Yaitu pengadilan yang mengatur A sampai Z-nya. Dan kalau untuk pengamanan, banyaknya polisi dan lain-lain itu memang udah SOP-nya seperti itu. Tapi dengan sebanyak itu yang datang bersama kamu, membuat anak kamu masih kecil kan? Bener. Mentally yang kamu harus jaga tadi kamu bilang, itu ada nggak efek itu dari sana juga ketakutannya mereka? Oke, kita anggap aja iya. Kita anggap aja iya deh. Emang benar, mungkin anakku panik ngelihat orang sebaik itu. Oke, makanya ketika aku nyampe 9:30, ketika 1 jam anak aku nggak mau keluar dari kamar, pengadilan memutuskan, Bu, mending sekarang kita tarik dulu tim. Jadi kita clearin nih lokasi supaya anak-anak udah nggak rame nih, udah nggak takut. Cuman ada Umi sama ada pihak pengadilan harus hadir dua sebagai saksi, dan itu ibu-ibu. Jadi kan pendekatannya lebih enak. Sama pengacara aku udah
Dan pengacara aku juga Bang Andi tuh juga orangnya yang sangat sopan banget deh, nggak yang berasa apa, nggak sama sekali. Sampai akhirnya berhasil tuh Kak. Ketemu. Begitu. Iya. Aku sempat lihat tuh video-videonya. Jadi begitu tim ditarik, aku 2 jam dengan segala cara deh. Aku ketok pintu, aku ketok jendela, udah sampai akhirnya setelah 2 jam mereka mau keluar. Siapa yang nggak behave? Ya pengacara dia lah, yang teriak-teriak sampai akhirnya anak aku takut lagi lari masuk gitu. Jadi kalau di sini kondisinya udah bukan salahnya karena bawa tim banyak, enggak. Ya itu kan makanya aku bilang tadi, aku menyayangkan karena banyaknya, maksudnya gini, karena justru yang tidak bisa menjaga sikap itu adalah orang-orang yang justru udah dewasa. Maksud aku gini loh, ini sekarang kita mau eksekusi 2 orang anak. Ya udah kita secara ego ngalah aja gitu loh. Aku tuh udah berusaha untuk jangan sampai emosi, jangan sampai kepancing, jangan sampai jadi justru aku yang nenangin orang di sana. Itu kan lucu ya. Harusnya aku udah yang paling kalut gitu kondisinya. Kayak gitu. Jadi di situ aku udah bilang kenapa bisa sampai gagal tuh sebenarnya banyak faktor sih. Nah, sekarang kondisinya Dipending, ditunda. Berapa lama belum tahu. Belum tahu, dan itu tergantung aku Kak. Jadi itu tergantung aku ngajuinnya kapan ke pengadilan gitu. Dan aku sekarang masih dalam tahap meminta petunjuk sama yang maha kuasa. Aku sholat istikharah terus. Aku juga ya banyak lah faktor-faktor yang aku timbang kayak gitu. Jadi belum tahu kapan, belum ada tanggalnya. Bicara tentang anak nih Dek, kan dia sempat mention takut diculik sama Umi, nggak dibukain pintu lah segala macam gitu kan. Itu kan ada unsur-unsur lainnya, aku juga nggak tahu ya. Kok bisa sampai kamu ketemu mereka mungkin jarang sekali. Jarang. Dan sebenarnya ada faktor pandemi inilah. Karena kalau sebelum pandemi aku rajin Kak. Aku tuh bela-belain seminggu 2 kali ke sekolah. Oh betul, kamu masih bisa bertemu di sekolah. Masih bisa bertemu di sekolah. Dan mereka welcome. Banget welcome. Aku yakin anakku tuh nggak ada takutnya deh sama aku ya. Orang aku juga uminya, aku mau ngapain? Iya, betul, gitu loh. betul. Nah cuman karena memang kondisi pandemi udah setahun sekolah online, setahun itu pula aku tidak ketemu. Dan kamu nggak coba untuk datang? Udah semua ditutup, di close. Terakhir aku coba sebelum eksekusi itu ulang tahun Syarif 25 Maret aku coba datang, ditolak mentah-mentah. Aku datang cuma nama asisten aku doang, Mbak Erna, yang kondisinya memang itu sudah sangat dikenal sama keluarga itu karena itu asisten aku dari aku belum nikah gitu. Jadi aku datang dan nggak dibukain pintu. Jadi nggak usah membawa cerita, iyalah nggak di ini soalnya rame ya, datang sendiri juga nggak di welcome. Jadi jangan salahin kalau aku memilih langkah eksekusi sebagai last choice. Itu sebenarnya buat aku aku juga nggak happy Kak. Aku dengan pun sebagai ibunya ya. Aku juga nggak happy dengan harusnya ada langkah eksekusi itu. Aku nggak happy loh Kak. Cuman ya at the end of the day aku harus bersuara untuk keadilan aku sendiri dong. Aku berjuang mendapatkan hak asuh tuh nggak sebentar loh Kak, 4 tahun. Dan ketika finally it's on paper, apa nih yang bisa aku lakuin gitu. Dan kalau memang bapaknya anak-anak itu dari awal mau menyerahkan secara baik-baik, mengikuti putusan pengadilan, gak akan ada drama eksekusi, itu gak akan terjadi gitu loh. Karena sebelumnya kan dikasih waktu tuh namanya unmanning 8 hari. Jadi kedua belah pihak didudukin, dikasih tahu, Pak ini sekarang ibunya udah dapat hak asuh, kita kasih waktu 8 hari ya, Bapak kasih baik-baik. Oh di situ aku ngarep banget itu terjadi. Karena once itu terjadi selesai, everything is good, udah selesai. Ternyata 8 hari itu enggak dikasih juga. Jadi ya udah kita harus pada next waktu step. Kamu bertemu berdua, kamu sempat bertemu berdua dong? Enggak, dia pakai pengacaranya. Oh, emang sudah tidak face to face. Enggak face to face. Kemarin pun eksekusi enggak ada dia kan? Oh, enggak ada dia juga? Oh, enggak ada. Enggak ada. Oke. Gitu. Menurut kamu, kenapa dia berbuat seperti itu? Apakah ada kekecewaan atau ada hal-hal lain? Aku nggak ngerti. Kalau sekarang kalau ngomong kecewa gini deh Kak, yang namanya perpisahan tuh pasti ceritanya nggak enak. Yes. Ya dong. Kalau ceritanya enak tuh adalah sebuah hubungan baik. Namanya perpisahan tuh udah pasti ada cerita nggak enak dari kedua belah pihak. Ya dong. Pastinya dia ada rasa kecewa sama aku, jelas. Itu aku nggak akan tutupin.
aku punya rasa kecewa sama dia, ada kayak gitu. Jadi kalau ditanya sebabnya apa, Ya kedua belah pihak belah pihak dengan perasaannya masing-masing gitu. Cuman aku di sini juga bukan merasa menjadi yang sempurna, tidak, tapi seenggaknya aku merasa aku sudah cukup sabar untuk menurunkan ego aku masalah anak gitu. Iya, sebentar. Bagaimana komunikasi kamu dengan anak selama pandemi ini? Kan berarti kan kamu hilang nih. Hilang. Kalau dulu kan kamu bilang kamu ke sekolah. Ke sekolah seminggu 2 kali. Nah, sekarang ini sama sekali kamu nggak bisa. 0. Telepon. 0. Gak ada sama sekali. Makanya dalam artian setahun, balik lagi tadi ke omongan Kak Sanjay yang anak aku sempat keluar kata-kata culik itu. Setahun itu aku gak ada kontak sama mereka. Sekarang gimana bayangin perasaan aku udah setahun gak kontak, gak ada ketemu, sekalinya ketemu pertanyaannya, Umi mau nyulik aku ya gitu. Berderai dong oh, tambah. Ya Allah. Ini aja nih udah hampir sebulan, makanya bisa cerita tanpa air mata. Seminggu 2 minggu awal chaos banget sih, itu gila deh. Pokoknya. Tapi selama setahun itu berarti kamu bekerja keras pasti untuk coba masuk coba masuk dengan berbagai macam cara ya. Aku juga sempat KPAI juga sempat terlibat. Ya, betul. Akhirnya KPAI juga sudah sampai ada suratnya yang menyatakan kalau mereka lepas tangan karena mereka sudah melakukan upaya-upaya yang seharusnya mereka lakukan tapi mentok. Wow. Gitu. Sampai mereka lepas tangan dan mereka menghimbau untuk ya para pihak menghargai putusan MA, terutama bapaknya yang udah memutuskan untuk menghukum menyerahkan anak itu gitu. Yang sampai sekarang belum juga kayak gitu kan. Jadi memang udah berbagai macam cara sih Kak gitu. Tapi aku senengnya yang bikin aku tetap semangat itu karena anakku tiap aku jawab I love you, dia jawab love you too. Terus pas aku lagi ada momen ketemu, aku tanya masih sayang gak sih sama Umi? Terus Syarif nyaut, sayang lah kan Umi yang ngelahirin kayak gitu. Buat Syarif aku tuh sekarang mahal. umur berapa? 8. Oh, so udah mulai ngerti ya? I think ya. Kalau yang aku satunya? Rasa Sabira itu mau 5 insya Allah bulan depan. Mau 5? Mau 6. Mau 6. Bedanya 2 tahun. Kalau 8 harusnya lebih mengerti sih. Harusnya lebih mengerti. Berarti ada jawaban-jawaban tuh dari anaknya ya? Alhamdulillah anakku tetap sayang kok sama aku. Itu aja sih yang aku mau fokusin gitu ya Kak. Maksudnya kayak ibaratnya kalau kita fokus ke hal-hal yang negatif itu makan diri aku nggak mau gitu. Karena aku juga di sini harus tetap ya I have to be standing untuk mereka juga gitu. Betul. Loh. Kalau aku drop ya selesai kan. Betul, gitu ya. Amit-amit deh gitu. Jadi udahlah aku mencoba positifnya aja. Insya Allah akan kasih jalan gitu. Sempat ada ucapan-ucapan juga bahwa kamu yang mengeksploitasi everything ke media. Enggak, it's not true. Sangat tidak benar. Sekarang gini, aku nggak usah ngomong ke media, wartawan itu mencari tahu sendiri tanggal cerai aku. Mereka udah punya caranya lah, mungkin nanya ke pihak pengadilan ya, pihak pengadilan memberitahu mereka, iya nih nanti kan ada sidang. Jadi setiap sidang itu wartawan udah penuh di depan, itu ya bukan aku yang terus meng-calling mereka kan nggak mungkin dong. Mereka udah tahu agendanya. Mereka udah tahu agenda, itu satu. Yang kedua juga mereka, ya posisinya sekarang itu pengadilan bukan punya aku Kak. Aku nggak bisa memberi maklumat kayak saya nggak mau ada media, ya nggak bisa dong gitu. Nah terus kemarin yang waktu eksekusi kok aku dibilang memang eksploitasi kan. Yang sekarang media sampai bisa ke dalam rumah merekam semua adegan itu kan siapa yang ngundang? Aku aja nggak tahu gitu loh. Dan kamu nggak bawa handphone? Aku aja nggak bawa handphone. Dan media itu memang ada depan gerbang. Itu aku udah expect. Karena tanggalnya udah ada. Seminggu sebelumnya pengacaraku info, wah tadi media udah ada yang nelpon nih nanya tanggal eksekusi dan mereka udah tahu tanggal 29. Oh yaudahlah bang, mau ngomong apa? Soalnya toh juga mereka pasti cuma bisa di depan gerbang. Ya dong, itu kan semua kondisi eksekusi dalam rumah jauh lah gitu. Udahlah biarin aja deh di depan, paling aku kasih ya hari ini kita eksekusi apa kayak gitu-gitu. Udah, it's not a big deal for me gitu loh. Dan tiba-tiba aku masuk udah ada mobil sebuah stasiun TV di dalam. Kita aja nggak boleh masuk mobilnya, itu stasiun TV mobilnya masuk. Oke. Jadi kalau dibilang mau eksploitasi kayak kebalik deh. Kita flashback lagi nih sedikit. Apa yang kamu pikirkan dan kamu mantap banget pada saat tuh kamu ninggalin rumah pertama kali?
Itu kamu ninggalin anak juga Pak? Anak kamu bawa No, dulu? aku Kamu bawa kan? Setahu Aku- kamu bawa. Kamu kemanapun bawa kan? Satu, aku kemanapun bawa. Yang kedua, justru yang aku bawa cuma anak, Kak. Saat itu aku udah gak mikirin harta aku, yang sampai sekarang udah baik itu semua, tas-tas dan sepatu aku gak mikirin. Yang aku pikirin saat itu cuma anak dan surat-surat penting gitu, which is kayak akte kelahiran, paspor, itu aku selamatin, dan anak. Dan aku jujur nggak terima kalau bahasanya dibilang ninggalin rumah, karena aku pamit loh. Oh, kamu pamit? Aku cium tangannya. Oke. Itu menurut aku nggak ninggalin rumah deh. Iya. Aku posisi keluar rumah dengan gentle. Aku bilang, I cannot do this anymore. Saya mau cerai. Please understand. Saya nggak bakal bawa ribet apapun. Saya cuma minta anak hak asuh di saya. Tapi anytime kamu mau lihat, silahkan. Mau apa silahkan. Sebaik-baik itu. Keluar rumah aku bawa Syarif Sabira dengan suster-susternya, dengan supir aku. Udah, nggak ada satu tas pun nggak ada yang aku bawa. Aku cuma bawa tas yang saat itu aku bawa aja, sama koper aku bawa, sama baju anak-anak. Itu pun nggak terlalu banyak karena mental aku ya udah kita bisa menyusul. Iya, betul. Santai aja, mobil aku tinggal, tas aku tinggal, sepatu aku tinggal. Aku cuma bawa anak gitu. Kalau ninggalin rumah kan kayak kesannya itu konotasinya negatif ya Kak. Kayak aku benar-benar one day random udah ngilang. Ya, itu baru aku ninggalin. Ini enggak. Jadi kalau dia masih sampai detik ini teriak-teriak aku ninggalin rumah, aku nggak ngerti ninggalin rumah di mana ya. Aku keluar juga saat itu nih, kalau aku tahu cerita bakal sepanjang ini, kayak momen tuh harus aku rekam deh. Buat menjadi bukti aku gitu loh, kayak aku nggak ninggalin rumah gitu. Nah, cuma setelah anak udah aku bawa itu, ya itulah Drama start dengan dia ya kasarnya minta bantuan sama suster sampai anak bisa dibawa keluar lagi gitu. Nah itu kamu lumayan merasa kecolongan gak sih Dek? Parah. Iya kan? Parah itu drama. Itu gimana sih Dek awalnya? Kan udah sama kamu nih. Ini sama aku bawa ke rumah orang tua aku. Aku posisi gak punya rumah. Jadi aku masih tinggal sama papa di rumah. Nah aku tinggal sama papa hari keempat. Nah 3 hari pertama itu komunikasi baik banget Kak. Dia masih suka video call anak, telepon apa itu masih baik banget. Tiba-tiba 4 hari setelah itu, kalau nggak salah aku tuh hari Kamis deh, aku lupa deh. Kalau nggak salah hari Kamis pagi, aku bangun tidur, tiba-tiba suster bangunin, bu, tuh bapak udah di bawah, katanya mau ngajak anak-anak ke mall. Gitu. Kamu mengiyakan pastinya. Aku mengiyakan, tapi feelingku kok nggak enak. Kasanya percaya nggak? Itu aku masuk mobil posisi pakai baju tidur. Kamu ikut maksudnya? Karena aku udah feeling ini nggak beres nih. Oke. Mau kemana? Susterku juga kayak orang buru-buru gitu loh, kayak yang ini bawa anak tuh. Syarif waktu itu nggak mau dibawa, jadi Syarif tuh setengahnya dibawa paksa gitu loh, kayak langsung digendong aja sama bapaknya. Terus ibuku ada di rumah, papaku kerja. Ibuku bilang, entar dulu deh, tunggu papa dong. Maksudnya biar kita sama-sama enak. Ini kenapa gitu. Enggak, kok cuma mau makan pizza doang ke mall. Aku lihat jam 9 pagi, mall kayak buka jam 10 deh. Aku bilang, oh something's wrong. Enggak, aku ikut. Aku naik lah mobil, aku nengok ke bagasi. Semua barang anakku udah lengkap. Sampai baju-baju yang basah udah diplastikin. Berarti kan udah planning dari malam dong suster-susternya. Itu suster paling sama kamu? Iya. Nonton kayak ini suster. Terima kasih loh sus. Iya. Terus kamu masuk ke mobil itu? Masuk ke mobil. Jalan mobil tiba-tiba. Iya, kita mau ke Cibinong. Rumahnya maksudnya kan. Aku nangis-nangis dong, histeris. Aku bilang gak bisa. Kok kenapa harus ke Cibinong? Gak mau. Ya sekarang kondisinya aku udah gak mau Kak. Jangan paksa dong gitu loh. Aku dengan alasan aku udah gak mau. Jangan paksa dong. Akhirnya aku sampai telepon papa udah bilang, papaku sampai kesian banget tuh lagi posisi OTW kantor putar balik. Karena tahu lah ada kejadian putar balik. Udah deh tunggu papa ya Rick, tunggu papa ya. Papaku udah sampai ngomong gitu. Udah sampai dia gak mau akhirnya aku turun tengah jalan. Oh kamu malah turun? Aku turun karena aku udah gak mau lagi balik ke sana. Tapi anak-anak kamu gak bisa bawa? Gak mungkin dong, itu anak udah ada susternya 2. Udah ya gak mungkin Kak. Itu kondisi udah mobil di pinggir jalan. Iya. Udah gak mungkin.
Secepat itu berarti. Secepat itu udah aku jalan dari tengah jalan itu, aku jalan nangis sendirian Pulang di ke tengah rumah. jalan ke rumah Dengan pijama. dengan enggak baju, iya kayak Baju atas tidur bawahan lah. gitu. Udah nangis sudah Dari situ start, kamu udah gak bisa terima ketemu mereka lagi. nggak bisa. Sempat ketemu sekali ulang tahun Syarif di mall. Iya. Abis itu akhirnya begitu dia tahu aku masukin gugatan hak asuh, di situ dia nggak terima, langsung diblok semuanya gitu. Nah aku coba datang juga, apa udah ditutup Dari pintu gerbang semua udah semua. gak bisa. Waktu itu posisi dia lagi umroh, logika bapaknya lagi umroh, ya anak-anak di ibunya aja dong. Iya. Aku dateng lah nih sama papa. Kakaknya yang menyambut aku depan gerbang, neriakin aku segala macam lah. Udah pokoknya udah ditutup lah. Sedih ya. Ya itulah drama, udah drama banget. So planning kamu ke depan? Planning aku sejujurnya, aku sekarang kejadian eksekusi kemarin kayak setengahnya membuat aku lebih pasrah sih. Lebih pasrah dalam artian, oh iya ya, kalau emang belum waktunya, belum takdirnya, emang kita mau paksa juga belum bisa gitu. Jadi planning ke depan mungkin aku akan tetap usaha. Kalau emang masih ada jalan, aku tetap akan coba. Eksekusi kedua insya Allah akan aku jalanin. Selebihnya aku lebih mau untuk legowo sih Kak. Planning aku gitu. Karena it's very consuming aja gitu loh. Secara tenaga, pikiran. Kayak gitu tuh it's very Dan consuming. efeknya buat saya mungkin lebih mikirnya kasihan anak-anak juga ya. Untuk menghadapi sebuah sikon yang bisa dibilang traumatis. Iya, betul. Terus juga mentally kayak affected loh. Iya. Itu maksudnya. Jadi aku di sini udah memilih coba untuk lebih legowo deh gitu. Emang ada info juga bahwa sempat mantan suami bilang tidak ingin cerai di awal. Iya. Ada. Tapi kamu sudah bulat waktu itu. Iya, karena kan waktu aku masukin gugatan itu prosedur pengadilan itu kan pasti ada namanya mediasi. Yes. Kedua belah pihak didudukin, ditemuin, ya nggak ketemu judulnya gitu, nggak satu suara lah. Aku tetap bilang aku mau pisah, mantan suami bilang nggak mau, ya udah, makanya berlanjut ke sidang gitu. Ini almost 4 tahun, 5 tahun, 4 tahun lebih. 4 tahun lebih. Perjuangan kamu lumayan ya, Dek. Lumayan lah Kak, dari kurus sampai badanku kurus banget. Tapi sekarang kamu segar, cantik. Alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah, mulai naik timbangannya, mulai naik. Terus ya kelihatan lah muka juga awal-awal tuh kayaknya tua banget, kayak banyak pikiran, banyak stres kayak gitu. Itu sangat melelahkan banget. Dan kesian juga sih untuk orang-orang sekeliling aku juga pasti kan pikiran buat mereka. Keluarga terutama ya. Iya, pasti mereka mikirin, apalagi kalau misalkan ulang tahun anak kayak gitu kan, aduh gimana nih, mikirin akunya gitu loh, aku nih gimana, drop enggak apa kayak gitu-gitu. Tapi kamu will fight all the way, atau misalnya ketemu lagi mediasi kedua, misal nanti eksekusi kedua gitu kan, will you go terus maju karena itu udah hak kamu loh sebetulnya. Betul. Apakah ada cara lain? Belum tahu juga atau gimana? Aku belum tahu. Yang jelas aku selalu terbuka untuk cara baik-baik, cara musyawarah, aku selalu terbuka gitu. Karena di sini aku lebih mementingkan kepentingan anak sih daripada ego aku ya. Kayaknya ego aku udah nggak tahu di mana deh. Udah aku kemarin berjam-jam di rumah itu dengan anakku yang kayak udah kayak nggak mau ketemu kayak apa tuh, udah ya udah, itu aku udah nggak mikirin ego sama sekali. Jadi kalau ditanya selama masih ada jalan aku untuk mencoba eksekusi kedua, ya insya Allah aku bakal coba, mungkin dengan cara yang lebih baik, yang bisa bawa lebih adem. Tapi kalau memang ada niatan untuk membawa cara secara musyawarah, ya aku juga terbuka gitu. Tapi kamu will fight for it terus? Insya Allah. Ya fight itu kan konotasinya luas ya Kak. Ya, in a positive way. In a positive way, secara ikhtiarnya gitu aku tetap coba, misalkan eksekusi kedua melalui pengadilan. Ya selebihnya aku banyakin doa. Mungkin kemarin doa aku
kurang kencang, aku kencangin lagi doanya, mungkin kayak gitu sih. Lumayan ya. Lumayan Kalau ya. bikin episode berapa panjang nih, Dek? Ini kalau stripping udah 3 season kali. Kalah Cinta Fitri ntar Kalah ya. Cinta Fitri. Mungkin bisa menjadi ide-ide cerita. Bisa mungkin ya. Bisa Coba banyak kan? yang mendengar Iya nanti. ya. Siapa tahu pada tim kreatif mendengar sesuatu yang berbeda Iya kan. kan, kayak bisa juga nih menjadi ide sinetron. Nah, Aku minum ya, Kak. silakan. Bagaimana Sania Marwah sekarang? Termasuk karir, termasuk planning kamu ke depan mungkin. Kalau untuk planning, jujur untuk karir aku sejauh ini alhamdulillah masih enjoy di dunia persinetronan. Memang nggak bisa dipungkiri untuk passionnya. Terus TikTok. Aku happy sih, maksudnya gimana ya, cara kita menyalurkan passion in a positive way yang bisa menghibur orang. Terus ada planning juga mau kuliah lagi insya Allah S2. That's good. Ya. Terus so far itu dulu sih. Kalau untuk membisnis udah ada beberapa proposal juga, cuman nggak tahu deh, belum ketemu seraknya sih gitu. Belum ketemu. Jadi mungkin untuk ke depan lebih untuk karir, jalan terus sinetron insya Allah bisa dapat yang panjang, yang rating. Berarti acting masih mau lanjut terus ya? Insya Allah iya. Terus kalau bisa mau dibarengin sama kuliah gitu. Kalau jika ada satu hal yang ingin kamu sampaikan ke anak kamu, apa tuh? Apa ya? Mungkin buat Syarif Sabira, tetap semangat. Insya Allah Umi akan selalu ada. Walaupun tidak ketemu, seenggaknya Umi akan selalu ada dalam doa untuk kalian. Karena Umi percaya sebagai ibu, doa Umi itu insya Allah yang paling didengar. Semoga kalian suatu hari mengerti. We never know, mungkin one day mereka akan nonton ini semua. Umi tidak ada pernah sedikit pun niat untuk meninggalkan kalian, tapi memang keadaannya yang harus seperti sekarang. Tapi insya Allah Umi akan berusaha supaya kita bisa bersatu lagi. Amin. Kalau untuk mantan suami, semoga kita bisa menemukan titik damai, titik tenang. Gak usah pandang akunya semata-mata untuk kedua anak yang pastinya aku yakin banget kita berdua sangat sayang dan sangat cintai. Itu aja sih. Tuh, sebagai seorang wanita, seorang ibu, sebagai orang tua, kira-kira pesan apa yang kamu untuk sampaikan ke orang-orang di luar sana agar kasus ini gak dialami mereka atau mungkin tidak berkelanjutan seperti yang kamu alamin? Mungkin apa ada kesan-pesannya mungkin? Well, sebenarnya aku cukup surprise untuk mengetahui yang mengalami seperti aku tuh banyak banget. Ada aja setiap hari DM Instagram aku menceritakan kisah hidupnya, dan itu sangat menyayat hati aku banget sih. Oh, banyak deh. Yes, banyak banget. Makanya aku cuman kayak ya Allah gimana ya ini caranya. Maksudnya kayak secara hukum Indonesia tuh mungkin memang prosedurnya udah benar, tapi kalau menurut aku mungkin gak ya ada upaya yang lebih bisa menindak tegas gitu loh Kak. Karena banyak kondisinya seperti aku. Mungkin kalau public figure yang orang udah pasti banyak tahu seperti Bunda Maya, dia juga sebenarnya on paper menang loh hak asuh gitu. Tapi memang akan ada mentok di situ karena kita bukan cerita eksekusi barang. Bahkan kemarin aja tuh pengadilan kayak aduh Mbak, ini kita bahasanya kita halusin ya Mbak, jangan eksekusi, penjemputan. Karena yang kita hadapi ini manusia gitu. Jadi mungkin terutama untuk ibu-ibu yang sedang mengalami seperti apa yang saya alami, terpisah dari anak, yang pasti tetap berusaha, jangan putus asa, jangan pantang menyerah. Percaya kalau Tuhan tuh pasti akan ada selalu membantu dan menolong kita. Mungkin dari kisah saya bisa diambil pelajaran 1-2 prosedur pengadilan itu seperti apa. Mau dijalanin monggo silahkan, tapi tetap menurut saya keadilan dari Tuhan itu adalah yang paling utama dan segala-galanya. Jadi tetap keep fighting, tetap kirim doa, karena banyak juga yang udah DM
aku dengan segala cerita yang penuh dengan keajaiban. Ini surprise loh, ini menarik banget, banyak sekali deh. Banyak sekali Kak, sinetron tuh gak lebay, udah itu aja. Sinetron tuh gak lebay Kak Sanjay. Itu yang kita anggap lebay loh. Yes. It happen di luar a lot. sana lebih banyak yang lebih drama. Yes Kak, ini aku bocorin satu cerita aja nih yang penuh dengan keajaibannya ya. Dia dipisahin sama ibunya, pokoknya sekian tahun lama deh, hampir 10 tahun. Tiba-tiba one day dia bilang kayak dia mau ke rumah ibunya, terus dia random naik angkutan umum dan nyampe ke depan pintu rumah ibunya. Itu posisi sekarang dia udah 20 tahunan. Dia bilang, Kak aku tuh dulu di posisi Syarif. Dan sekarang kalau aku ingat aku bingung, kenapa ya aku bisa naik angkutan umum, kok aku bisa sampai depan rumah ibu. Oh iya? Sumpah Kak, itu baru satu dari sekian banyak story yang kayak Tuhan tuh udah membuat cerita yang ampe, insya Allah pasti rencana Allah itu indah, pasti endingnya tuh indah gitu, dengan segala keajaibannya, dengan segala kemuzizatannya. Itu banyak banget. Dan aku sangat terharu karena mereka menceritakan itu ke aku, pastinya dengan tujuan supaya aku juga kuat strong, and yakin one day they'll come to you. Amin, kayak begitu. Jadi untuk yang udah DM terima kasih, saya sangat menghargai. Untuk yang masih mengalami tetap semangat, insya Allah one day pasti itu semua akan berpihak kepada kita. Amin. Amin. Kita semua harus berdoa. Kencangin doanya lagi. Ya, hanya doa yang kita punya. Doa, karena at the end of the day keadilan Tuhan itulah yang bisa menyelamatkan kita, bukan keadilan manusia. Aku udah di tahap itu sih, sorry. Good. Iya. Gitu. Oke. Thank you so much. Terharu nih kita semua yang denger sampai diem. Emang cerita yang luar biasa sih. Cerita yang sangat real dan sangat luar biasa. Dan mudah-mudahan obrolan kita hari ini ya Kak bisa memberi kekuatan juga. Pasti. Buat yang nonton, mau itu saya nggak terus selalu di pihak ibu ya. Ada juga banyak cerita bapak yang nggak bisa sama anak. Ada juga. Semoga tetap dikasih semangat juga untuk bapak-bapak yang kangen sama anaknya. Bener gak? Betul. Dan untuk semua anak-anak juga yang pernah mengalami ini, banyak juga yang DM sebagai anaknya. Banyak juga yang DM. Tetap semangat dan sayangi orang tua kalian, karena pasti mereka mau yang terbaik. Yes, definitely. Thank you so much for today. You're welcome. Terharu. Jangan lupa subscribe, comment, and like. Hari ini Hello Story with Sania Marwa, cerita yang luar biasa. Thank you. Aduh, kita semua sampai lemes sih dengarnya. Thank you ya Dek. Thank you for today. Iya, sama-sama Kak Sanjay. Terima kasih juga.